Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua, salam sejahtera bagi para pemirsa yang sedang menonton video kali ini. Perkenalkan, nama saya Saiful Qawi, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Semoga para pemirsa selalu diberi sehat dan rezeki yang banyak dan juga umur yang panjang. Baik, pada video kali ini kita akan membahas apa sih pembelajaran membaca dan bagaimana karakteristik dari pembelajaran membaca. Seperti yang kita ketahui bersama, membaca itu merupakan aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh informasi ataupun ilmu pengetahuan melalui media kata-kata dan juga media tulisan. Jadi, pembelajaran membaca dapat kita artikan adalah sebuah kegiatan membaca yang dilakukan di dalam kelas ataupun lingkungan sekolah untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan membaca yang baik. Lalu, apa saja karakteristik dari pembelajaran membaca? Secara garis besar, karakteristik dari pembelajaran membaca itu ada dua. Yang pertama adalah keterampilan yang bersifat mekanis. Yang kedua adalah keterampilan yang bersifat pemahaman. Poin pertama adalah keterampilan yang bersifat mekanis. Hal ini dianggap lebih rendah daripada keterampilan yang bersifat pemahaman karena cangkupan yang dipelajari di dalamnya adalah mengenai pemahaman dasar tentang kebahasaan seperti pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik, pengenalan hubungan pola ejaan dan bunyi, kemampuan yang menyuarakan bahan tertulis, dan juga kecepatan membaca ke taraf lambat. Kemudian poin kedua adalah keterampilan yang bersifat pemahaman. Hal ini dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi daripada keterampilan yang bersifat mekanis karena di dalamnya mencangkup beberapa pembelajaran yang lebih mendalam mengenai kebahasaan itu sendiri, seperti contoh pengertian sederhana dari leksikal, gramatikal, kemudian retorikal. Jadi kita sudah mulai diajak untuk bisa memahami isi atau kandungan dari sebuah teks bacaan dengan mencoba memahami konteks dari makna yang terkandung dalam bacaan tersebut. Kemudian juga ada memahami signifikansi atau makna. Kemudian yang juga penting dari tahap ini atau karakteristik yang kedua, yaitu keterampilan bersifat pemahaman, itu adalah evaluasi dan penilaian. Jadi diharapkan dari karakteristik yang kedua, kita itu sudah bisa memberi penilaian dan juga evaluasi terhadap buku atau teks bacaan yang kita baca. Kemudian juga kecepatan dalam keterampilan yang kedua ini adalah fleksibel atau mudah disesuaikan dengan keadaan. Artinya bisa saja ketika kita sedang membaca dengan tujuan menganalisis, maka kita akan menuju ke taraf yang lebih lambat. Namun ketika dalam konteks kita meresum sebuah bacaan, maka bisa saja kita mengambil poin-poinnya dan menuju ke taraf yang lebih cepat. Nah, para pemirsa, kemudian juga ada, menurut pendapat dari Procton tentang aspek keterampilan membaca, itu juga ada dua. Yang pertama adalah keterampilan mekanis yang juga dijelaskan oleh Procton ini 1978 bahwa huruf dan bentuk-bentuk huruf yang dipelajari dalam keterampilan mekanis.
bentuk-bentuk linguistik, bentuk-bentuk lafal, dan juga bentuk-bentuk ejaan. Nah, selanjutnya para pemirsa, yaitu keterampilan pemahaman menurut Brockton. Sama halnya yang sudah dijelaskan di atas, Brockton juga berpendapat sama bahwa keterampilan pemahaman yaitu keterampilan membaca yang menekankan pada tingkat pemahaman bacaan. Keterampilan membaca pemahaman termasuk keterampilan membaca yang tingkat tinggi. Brockton juga menyebutkan aspek-aspek yang telah saya sebutkan tadi, yaitu memahami pengertian sederhana seperti makna leksikal, gramatikal, kemudian memahami signifikasi makna dalam bacaan seperti maksud, tujuan, reaksi, dan sebagainya. Kemudian ada memberikan penilaian terhadap seluruh isi wacana atau bacaan, kemudian mengatur kecepatan membaca yang fleksibel sesuai dengan kondisi atau konteks dari bacaan atau konteks dari kegiatan membaca kita. Nah, yang berbeda dari pendapatnya Brockton ini, para pemirsa sekalian, Brockton menambahkan bahwa ada dua aspek dalam pembelajaran membaca. Yang pertama adalah merujuk pada pengajaran membaca pertama kali. Jadi ketika kita melakukan pengajaran terhadap siswa atau murid mengenai keterampilan membaca, maka aspek yang pertama adalah merujuk pada pengajaran membaca pertama kali. Artinya ketika murid kita adalah pembaca pemula, maka kita harus merujuk mengenai pembelajaran kebahasaan yang mendasar. Kemudian ada aspek yang kedua adalah mengajar membaca bagi mereka yang telah memiliki keterampilan membaca dalam bahasa pertamanya. Oleh sebab itu, Anderson juga berpendapat bahwa membaca dalam satu bahasa atau bisa atau dapat dalam membaca dalam satu bahasa, maka tidak perlu belajar baca dalam bahasa asing lainnya, tetapi hanya perlu mentransfer keterampilan untuk membaca konteks baru dalam bahasa lain. Jadi dari pendapat Anderson dapat kita pahami bahwa ketika kita sudah memahami sebuah bahasa dengan konteks pembelajaran membaca, maka kita akan mudah mempelajari atau akan mudah memahami bahasa-bahasa yang lain. Hanya perlu kita mentransfer keterampilan kita untuk membaca konteks yang baru dengan membiasakan budaya membaca dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.